Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun. Sehat selalu ya Pioners. Oke, jadi di video kali ini kita akan masuk kembali di sesi badas. Sudah lama sekali kita tidak masuk ya di sesi badas. Dan tadi Mang Adun dapat kabar dari saudara Mang Adun Odo itu ya, katanya ini ada pembaruan yang cukup menarik yang tadi Mang Adun sempat terjemahkan sendiri, dan jangan sampai ya Pioners juga salah tafsir soal ini. Tapi Mang Adun langsung melihat ke Redmore di sana, banyak banget pertanyaan-pertanyaan Pioners yang terjawab oleh Picor Team. Oke, ya salah satunya soal open mainnet ya dan lain-lain. Oke, kita akan langsung saja masuk ke terjemahannya seperti apa. Di sini seperti biasa ya, Mang Adun menggunakan Google Terjemah, dan di sini kita bisa baca pembaruan masa tenggang. Oke, jadi masa tenggang KYC diperbarui maning. Oke, kenapa nggak sekalian aja? Itu yang pertama Mang Adun pikirkan ya waktu pertama baca dashboard ini. Kenapa sih Picor Team dari kemarin-kemarin kok ditambah lagi gitu kan? Ya entahlah ya. Yang jelas di sini ada sedikit yang berbeda. Oke, batas waktu di situ ya, KYC dan migrasi mainnet ya. Batas waktu sekarang 28 Februari. Oke. Picor Team di situ 31 Januari 0204. Batas waktu migrasi KYC dan mainnet untuk masa tenggang telah diperpanjang hingga 28 Februari 2025, memastikan pioner memiliki waktu dan kesempatan tambahan untuk mengamankan pai mereka. Nah, ini kurang terang ini sebentar. Nah, sudah di sini perpanjangan ini beroperasi secara independen dari jadwal peluncuran open mainnet. Terus di sini perlu ya Mang Adun tegaskan, jadi perpanjangan yang KYC dan migrasi kali ini ya, itu ada istilah beroperasi secara independen atau tidak terikat ya dengan peluncuran open mainnet ya, dengan jadwal di situ dari jadwal peluncuran open network, yang berarti ada kemungkinan open network dapat terjadi sebelum atau setelah masa tenggang berakhir, dan mengajak tujuan inti tenggang ya, inti masa tenggang yaitu keadilan dan aksesibilitas. Kirimkan aplikasi KYC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda sebelum 28 Februari 2025 untuk menghindari pembatalan ketuk ya. Di situ baca selengkapnya untuk detail tambahan. Oke, di sini jujur ya, Mang Adun sih cukup salut ya, salut dengan bahasa yang Picor Team tampilkan di sini. Ada istilah yang jelas-jelas di situ mengatakan, yang berarti ada kemungkinan open network dapat terjadi sebelum atau setelah masa tenggang berakhir ya. Berarti ini Februari nih ya, masuk Februari. Oke, nah nanti kalau misalkan ini masih tetap berjalan masa tenggangnya KYC dan migrasi mainnet di sini, nah itu ada kemungkinan ya peluncuran open network atau open mainnet itu bisa terjadi di bulan Februari atau setelahnya. Yang Mang Adun tangkap, kenapa sih Picor Team ya bisa dikatakan pinter banget lah ya, pinter banget buat ya memberikan ekspektasi yang menurut Mang Adun ini ya secara sisi positif aja ya. Ini itu salah satu daya tarik ya buat pioner-pioner baru, orang-orang baru gitu kan, yang mau bergabung dengan open network. Tapi sisi negatifnya ini yang menimbulkan spekulasi lagi aja gitu. Kenapa sih Picor Team tidak menyelesaikan atau tidak mengumumkan gitu kan open network nah setelah masa tenggang ini berakhir? Itu jelas gitu loh.
nanti diundur lagi, ya kan? Ya kita mah berharap ya semoga gitu kan benar-benar terjadi itu sebelumnya. Tapi kan ada istilah di sini Pikorti mengatakan bisa terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Artinya ya kita jangan terlalu berharap nih kalau sebelum masa tenggang berakhir ada open mainnet. Tapi ada kemungkinan juga setelah masa tenggang ini berakhir. Oke, cukup jelas ya. Dan mungkin ini agak sedikit panjang kita baca di ruang cintanya Pikortim di Redmore ya. Tidak apa-apa, yang mau nyimak-nyimak monggo bareng sama Mang Adun ya. Kita baca-baca. Kadang ada yang bilang enak dibacain Mang, ya iyalah. Oke ya, daripada baca sendiri kadang gabut. Mang Adun juga malas kalau baca sendiri mah ya. Di situ batas waktu masa tenggang diperpanjang hingga 28 Februari 2025. Batas waktu masa tenggang diperpanjang hingga 28 Februari 2025. Mang Adun baca cepet ya, karena ya ini informasi Mang Adun rasa sih ya penting nggak penting lah. Jadi pengen tahu aja sih segitu Mang Adun mah ya. Karena untuk yang lebih pentingnya bagi banyak pioners nih itu yaitu open mainnet-nya. Oke, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk memastikan inklusivitas, tuh kan inklusivitas benar ya, jadi mengajak lebih banyak orang seperti itu, dan keadilan di seluruh jaringan Pi. Kami memperpanjang batas waktu masa tenggang dari 31 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025. Nah ini nyampe di sini, Mang Adun juga ingat ya bahwasanya beberapa pioner itu ada yang belum kebagian update verifikasi melalui email. Nah, 1 bulan ini mudah-mudahan Pikortim mengirimkan ke aplikasi masing-masing itu. Untuk yang kesusahan verifikasi menggunakan nomor telepon bisa menggunakan email ya. Perubahan ini memberikan waktu tambahan bagi pioner untuk menyelesaikan verifikasi QC dan migrasi mainnet, membantu lebih banyak anggota mengamankan Pi mereka dan berkontribusi pada ekosistem yang terus berkembang. Perlu dicatat bahwa masa tenggang tidak bergantung pada waktu open network. Open network dapat diluncurkan sebelum atau setelah masa tenggang berakhir, dan aturan masa tenggang akan tetap sama. Jadi tetap tuh masa tenggang mah tetap ya sampai ke Februari 28 ya. Terus di sini karena sensitivitas yang tinggi dan konsekuensi yang berat dari batas waktu masa tenggang, kami ingin memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada lebih banyak pioner untuk mendapatkan kesempatan mengamankan Pi mereka dengan memperpanjang batas waktu masa tenggang hingga 28 Februari 2025. Keputusan ini mencerminkan dedikasi kami untuk menjadikan Pentrock dapat diakses dan adil bagi semua orang, sejalan dengan dan mendorong misi kami yang lebih luas untuk mempersiapkan Open Network pada kuartal 1 2025 ya. Mungkin Pikortim itu kan membutuhkan masih ya yang namanya migrasi seperti itu. Kalau QC mah udah mencapai melampaui batas lah. Jadi dengan mungkin diperpanjangnya masa tenggang ini, itu Pikortim berharap migrasi juga bisa lebih banyak seperti itu ya. Terus apa arti eksistensi ini? Nah ini yang bikin penasaran ya. Ada apa sih sampai seperti ini? Oke. Kata Pikortim, 1. Kirimkan aplikasi QC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet paling lambat 28 Februari 2025. Aturan masa tenggang tetap tidak berubah. Jika Anda gagal menyelesaikan QC atau migrasi mainnet dalam masa tenggang, Anda beresiko kehilangan sebagian besar saldo seluler Anda kecuali Pi yang ditambang selama 6 bulan atau dalam 6 bulan sebelum migrasi. Oke, di sini masih banyak aja. Ada aja yang bertanya, pioner Mang, itu Pi-nya nanti hangus enggak? Ini kan sudah dijelaskan berkali-kali sama Pikortim gitu ya. Di situ tuh hanya sebagian besar saldo seluler yang hilang atau koin Pi kita ya, kecuali Pi yang ditambang dalam 6 bulan sebelum migrasi. Ya, itu jelas ya sama Pikortim. Jadi kalau misalkan pioner nih, Mang Adun contohkan ya, itu migrasinya bulan Februari. Oke, nah ketika migrasi ya hitung 6 bulan ke belakang. Itu contoh ya.
Mang Adun rasa ini cukup jelas, makanya tadi Mang Adun katakan di minampi.com ini ada beberapa poin penting yang perlu Mang Adun tegaskan kembali kepada pioners ya. Terus di sini mengapa memperpanjang masa tenggang? Nah, ini nih ada apa nih ya? Terus di sini bulan tambahan ini dirancang untuk mendukung para pelopor yang mungkin masih memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan KYC atau langkah migrasi mereka. Bulan tambahan ini juga mencerminkan komitmen kami terhadap inklusivitas dan aksesibilitas di seluruh komunitas Pi global. Perpanjangan ini seperti perpanjangan sebelumnya membantu dengan cara berikut. Wah, ada ya. Jadi ini Mang Adun sih ya jelas lah ya, sebagai Mang Adun tuh lebih juga melihat secara universal seperti Picor Team, karena banyak di antara pioners itu yang belum lulus QC dan masih diberikan kesempatan sama Picor Team seperti itu ya. Itu Picor Team juga berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan ya, apalagi dengan yang verifikasi yang baru nih ya, yang melalui fitur email. Di sini katanya dengan cara berikut ya, inklusivitas dan keadilan, memastikan bahwa sebanyak mungkin pioner dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka, meminimalkan hilangnya PAI karena tenggat waktu yang terlewat. Solusi lanjutan untuk kasus-kasus. Wih, ada apa nih ya? Eksistensi ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh. Wah, lainnya bagi mereka yang berada dalam kasus tertentu dengan memberi mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet tanpa mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dan waktu tambahan untuk menyempurnakan pengatur waktu guna menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu. Oke, jadi intinya ya, dengan adanya perpanjangan ini, Picor Team ingin benar-benar itu memberikan waktu yang lebih ya, supaya pioner itu bisa menyelesaikan itu. Terus mempersiapkan open network dengan mengizinkan lebih banyak pioner untuk menyelesaikan KYC dan migrasi jaringan secara keseluruhan akan diperkuat sebelum peluncuran open network. Dengan lebih banyak peserta terverifikasi di mainnet, kami memastikan ekosistem yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih siap untuk open network. Tentu ya, kita perlu pioner yang banyak mendukung gitu kan, akan lebih banyak lagi pioner yang bahagia yang bisa menjalankan ekosistem ketika nanti saat siap untuk open network ya. Terus mengatasi pertanyaan potensial, kami memahami. Nah, beberapa pelopor mungkin memiliki pertanyaan tentang apa arti eksistensi ini bagi jaringan PAI secara keseluruhan. Mari kita perjelas. Wih, diperjelas nih sama Picor Team nih. Jadi jangan suujon dulu, jangan negatif thinking dulu dengan semua ini ya. Mundur ya, ini sama Picor Team diperjelas ya. Katanya Picor Team, apakah eksistensi ini mempengaruhi peluncuran open network? Tidak ya, perpanjangan ini tidak, itu cetak tebal ya, menunda atau memengaruhi rencana peluncuran open network. Open network masih sesuai rencana untuk kuartal 1 2025. Masa tenggang dan waktu open network bersifat independen atau tidak terikat ya dengan masa tenggang yang diperpanjang. Yang kedua, apa yang terjadi jika saya melewatkan batas waktu masa tenggang yang baru? Oke, nah ini yang baru nih ya, yang sekarang ya. Katanya Picor Team, jika Anda melewatkan batas waktu 28 Februari 2025, Anda hanya akan menyimpan PAI yang ditambang dalam 6 bulan sebelum migrasi Anda. Saldo yang lebih lama di luar periode bergulir ini akan hangus mengingat banyaknya eksistensi yang diberikan. Kami sangat menganjurkan Anda untuk bertindak sekarang guna mengamankan saldo PAI Anda secara penuh. Nah, itu kalau misalkan bisa diselesaikan ya, mudah-mudahan itu maka akan selamat PAI-nya seperti itu ya. Terus kata Picor Team lagi, berapa banyak waktu tambahan yang ditambahkan pada masa tenggang? Total 2 bulan tambahan telah ditambahkan ke masa tenggang ya, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024. Menurut white paper, masa tenggang dimaksudkan sebagai periode 6 bulan di mana pioner dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet, tetapi sekarang telah diperpanjang 2 bulan lagi. Nah, ini mengingatkan Mang Adun kepada ucapan Dr. Cheng Diopan ya. Waktu itu Dr. Cheng sempat mengatakan bahwasanya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan sana ya. Jadi ya wajar kita berpegang kepada white paper, tapi
sesuatu kalau misalkan terjadi di sana, kemungkinan ada perubahan-perubahan yang tidak terlalu melenceng, intinya seperti itu. Terus di sini apa yang harus Anda lakukan sekarang? Nah, kami sangat mendesak. Wih, ada bahasa sangat ini. Biasanya kemarin baru mendesak aja ya, tapi di sini ada istilah kami sangat mendesak semua pioner untuk menyelesaikan aplikasi KYC dan langkah migrasi mainnet sesegera mungkin. Oke. Terus untuk melengkapi persyaratan masa tenggang, pertama-tama buka aplikasi penambangan Pi Anda dan ketuk daftar periksa mainnet di bagian atas layar untuk membuka daftar periksa mainnet, atau ketuk ikon hamburger di kiri atas untuk membuka menu, lalu ketuk mainnet dan kemudian daftar periksa mainnet. Ini ya. Jadi kan di sini di tampilan dashboard Mangadun tidak ada yang seperti ini ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan ada di beberapa pioner yang mengalami hal ini. Dan dulu juga waktu bulan-bulan lalu ya sempat kita bahas soal ini, yaitu Picore Team mengirimkan pop up ya untuk kita bisa menyelesaikannya. Ya ini ya, tuh waktu pembahasan awal soal masa tenggang ya. Itu ada yang tanda panah sama Picore Team ya. Mungkin di beberapa pioner tidak ada ya, coba langsung masuk aja ke daftar periksa mainnetnya ya. Oke, terus di sini ada lagi, ini mungkin perlu di play ya. Ada sini, coba kita ya lihat dulu aja sedikit. Iya. Mangadun nggak bisa ini ya, tuh nggak bisa play semua, tidak apa-apa ya. Terus mainnet, terus daftar periksa mainnet checklist ya di sini. Oke. Seperti itu ya. Kita coba cek dulu di sini. Iya ya. Oke. Seperti itu. Dan Picore Team juga pintar ya, bikin shotnya itu mungkin sekitaran berapa detik itu. Sedikit lah ya. Karena apa? Karena kalau misalkan bagi influencer seperti Mangadun ya, konten kreator itu kalau misalkan di play secara panjang akan kena klaim hak cipta ya. Ya kalau misalkan Picore Team menetapkan ada klaim hak cipta di videonya, kalau tidak mah bebas banget ya. Tapi yang Mangadun alami sekarang nih, sampai sekarang maksudnya itu nggak ada ya klaim hak cipta di baik di video-video Pi Network manapun lah ya, itu kecuali video yang Mangadun ambilkan dari video-video luar pemberitaan segalanya gitu, itu baru ada klaim hak cipta. Tapi kalau dari Pi Network nggak ada tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Semua langkah untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet tercantum dalam daftar periksa mainnet ini. Perlu dicatat bahwa pioner dengan status KYC tentatif atau sedang menunggu hasil KYC lengkap dan migrasi mungkin perlu menyelesaikan tindakan. Misalnya beberapa pioner perlu menyelesaikan pemeriksaan keaktifan tambahan. Pastikan video jelas ya di sini nih ya, dengan pencahayaan yang baik saat meminta di aplikasi penambangan, saat diminta di aplikasi penambangan untuk pemeriksaan keaktifan tambahan tersebut. Harap lakukan pemeriksaan keaktifan dan jangan tutup pop up. Nah ini sering banget Mangadun sampaikan ya, jangan di skip. Moderator mengatakan karena ini nggak hanya dengan uji keaktifan liveness dengan video wajah, itu yang bisa menyelesaikan KYC. Kabarnya seperti itu ya. Dan perlu diingat ya, gue udah nih gitu liveness gitu kan, tapi kok belum kembali ya, itu butuh proses lagi ya. Karena apa? Disetorkan baru dicek lagi tuh gitu ya. Tadi sama Picore Team dikatakan itu pencahayaannya bagus atau enggak gitu kan. Terus semuanya lah ya dilakukan sebaik-baiknya, seperti itu. Baru setelah misalkan kita menyelesaikan dengan baik dan benar, nah itu akan kembali dengan semula, seperti itu ya. Terus kata Picore Team di sini, tanda tangani pengakuan token di daftar periksa mainnet meskipun Anda masih menunggu hasil KYC Anda. Itu yang tanda tangan itu kalau tidak salah di poin 3 ya, itu pembuatan dompet menandatangani ulang, seperti itu pernah juga kita bahas ya. Makanya Mangadun ingat gitu loh. Jadi walaupun itu kata Picore Team masih nunggu kita hasil KYC-nya, itu penting ya. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan ada tanda tangan, mungkin ini maksudnya ya, ini sudah jelas bahwasanya kita berusaha ya menandatangani gitu kan Pi kita itu, dan berarti tinggal nunggu hasil KYC gitu. Terus di sini lagi kata Picore Team karena hal itu diperlukan. Ya betul itu ya.
karena hal itu diperlukan bagi siapapun untuk bermigrasi ke mainnet. Yang lain harus mengamankan akun mereka seperti yang dipersyaratkan dalam daftar periksa mainnet. Periksa aplikasi KYC dan daftar periksa mainnet Anda hari ini dan ambil tindakan saat diminta untuk menerima hasil KYC akhir Anda dan bersiap untuk migrasi sesegera mungkin. Ini kalau dari bahasa-bahasa di sini ya, ambil tindakan saat diminta untuk menerima hasil KYC akhir Anda dan bersiap untuk migrasi segera mungkin. Nih ada istilah segera mungkin, Picor Team betul-betul telah terus membantu ya, itu kerja keras untuk benar-benar ya, itu Pioneer itu bisa lah menyelesaikannya. Dan kita lanjutkan, ingatkan juga anggota tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing. Nah, ingat ke sini ya tim referral, nanti setelah ini kita akan lihat coba ada penghitung waktu mundurnya juga ya di tim referral sana. Oke, masa tenggang penting. Mengapa masa tenggang penting? Masa tenggang sangat penting untuk mempertahankan ekosistem yang nyata, manusiawi dan terdesentralisasi, sekaligus memastikan integritas dan stabilitas maksudnya jaringan Pi saat bertransisi ke jaringan terbuka. Berikut alasan mengapa masa tenggang penting. Yang pertama, ini verifikasi identitas melalui KYC dan migrasi. Yes, banyak banget akun bot, akun palsu, cloningan dan sebagainya ya, akun jual beli dan wah pokoknya banyak banget lah. Ini penting banget verifikasinya ya. Hanya pelopor yang melengkapi KYC dan data periksa mainnet mereka yang dapat mentransfer saldo Pi dan yang dapat ditambang dan dipindah tangankan ke blockchain. Oke, dipindah tangankan ke blockchain tuh ya berarti masuk ya, bisa kita bertransaksi gitu sehingga masuk di blockchain. Ini memastikan bahwa Pi di Open Network tetap aman, betul, bebas bot, nah kan bener kan dan berakar pada partisipasi manusia nyata dengan memprioritaskan pengguna yang terverifikasi. Masa tenggang menjaga kesehatan, utilitas dan stabilitas jaringan dalam jangka panjang. Oke, terus memberikan waktu untuk migrasi sambil memberikan insentif untuk kemajuan. Periode tenggang ini menyeimbangkan antara memberikan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan migrasi sambil tetap menjaga rasa urgensi ya. Kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kami menuju Open Network dan persyaratan yang diperlukan, serta membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle yang telah di KYC dan migrasi. Oke, terus mendukung utilitas dan pertumbuhan jaringan. Tanpa KYC dan migrasi, pelopor tidak dapat menggunakan Pi untuk pembayaran di aplikasi atau transaksi lain dalam ekosistem berbasis utilitas. Masa tenggang memastikan partisipasi tepat waktu, memungkinkan lebih banyak para pelopor, maksudnya lebih banyak pelopor untuk terlibat ya, berkontribusi secara aktif dan mendapatkan manfaat dari utilitas ekosistem Pi yang terus berkembang. Terus kita lanjutkan, mencegah Pi yang tidak terverifikasi mempengaruhi jaringan. Nah, apa nih ya, mempengaruhi jaringan. Kebijakan ini membantu mencegah Pi yang belum diverifikasi melewati periode 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet dan membantu menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaliknya, Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner lain yang telah di KYC di masa mendatang ya, itu ya. Jadi jelas banget ya adanya sistem tim referral yang tidak lulus KYC, pokoknya itu akan dikembalikan ke core team ya intinya, terus untuk ditambang lagi bagi pioner yang lulus KYC. Terus di sini pemikiran akhir, wah ada pemikiran akhir nih. Waktu tambahan yang disediakan oleh ekstensi ya, ini merupakan langkah lain untuk memastikan bahwa lebih banyak pelopor memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekosistem jaringan Pi.
baik Anda telah bersama Pi sejak awal atau baru bergabung. Eksistensi ini dirancang untuk Anda, namun jangan menunggu. Bertindaklah sekarang untuk mengamankan Pi Anda dan menjadi bagian dari komunitas mainnet yang terus berkembang. Bersama-sama kita membangun sesuatu yang benar-benar revolusioner ya. Mari kita ambil langkah terakhir ini sebagai jaringan terpadu untuk mempersiapkan open network. Oke, selesai sudah ya. Mang Adun pengen lihat di yang tadi dikatakan itu referral ya, tim referral. Kita kembali referral di sini. Oke. Oh iya bener ya, berarti di sini juga ditambah nih. Nggak jadi ya, nggak jadi kita untuk hangus ya, seperti itu. Oke ya, Mang Adun rasa cukup ya, dan kita seperti biasa akan masuk ke baca komentar atau balas komentar dari ya. Di sini sudah ada siapa saja yang masuk di kolom komentar Pioners dari mana saja. Barangkali ada yang bertanya dan memberikan tambahan informasi, dilihat semua ya. Di sini ada Pak Wahyu Andini, tidak akan pernah terjadi open mainnet di tahun ini. Pegang ucapanku Mang. Aduh ya, gimana ya, barusan kita sudah baca itu dari Picor Team ya. Gimana kalau misalkan nggak jadi nih Pioner nih? Mang Adun sih ngikut Pioner aja lah. Kata Pioner misalkan bubar Mang, bubar udah. Ya mau gimana lagi ya, Mang Adun konten juga nggak ada yang nyimak mah buat apa ya. Kita ganti topik aja, misalkan apa, video curhat atau apalah, terserah lah ya. Oke, terus di sini ada siapa, Pak Rusli aja ya. Terima kasih ya Pak Wahyu Andini ya. Nanti kita lihat, Mang Adun juga sama sih penasaran ya. Di sini ada Pak Rusli aja, Perasa Sandi yang saya simpan sebelumnya, bisa digunakan apa nih, membuka wallet. Setelah lewat beberapa hari saya coba, pas tekan lagi hasilnya tidak valid, mohon pencerahannya Bang. Nah itu sering terjadi ya, seperti yang Mang Adun sampaikan kemarin yang berkasus tuh sama Pak Supendian kalau tidak salah ya. Itu ketika kita copy paste, ingat jangan sampai ada spasi di belakang di perasa yang terakhir ya, atau huruf yang terakhir. Cek ketika kita copy paste ya, itu pastikan perasa sandinya sudah betul. Terus ingat jangan sampai ada spasi. Nah ketika ada spasi itu tidak bisa masuk, jadi hapus ya, baik itu spasi di awal perasa sandi ataupun di akhir perasa sandi ya, biasanya ada tuh kan gitu ya. Tuh buat Pak Rusli aja ya, kalau memang perasa sandinya sudah betul. Oke, kita lanjutkan. Ada siapa lagi? Opa Axel hadir. Sehat selalu ya Opa Axel. Terus juga di sini Mbak Eva ya, Eva Nindra. Assalamualaikum Bang, aku mau tanya Pi aku kayak gitu Bang, gimana ya, minta penjelasannya. Nah itu kata Picor Team tadi, kita hanya bisa menyelesaikannya dengan liveness atau verifikasi wajah ya, pop up notifikasi jangan di skip ya, itu nanti muncul setelah atau sebelum klik petir di aplikasi penambangan. Terus Pak Joko Sulistyo juga nyimak selalu, Mang Adun terima kasih atas informasinya, tetap semangat, amin ya. Terima kasih doanya nih, Mang Adun juga kadang semangat kadang enggak ya, wajar lah, manusiawi ya. Terus di sini ada Pak Nurdin apa tuh, Bina Smart ya. Pak Nurdin, Bang mau nanya nih, token yang ada di Pairsed itu ada harganya enggak? Itu untuk saat ini tidak ada ya, nggak tahu kalau nanti begitu ya Pak Nurdin. Itu hanya untuk membuat postingan, terus menambahkan api di postingan, mengurangi api di postingan, seperti itu ya. Amerika hadir, waduh ada orang Amerika nih bos, orang sukses. siap. Oke bagus ya Amerika. Terus di sini Mang saya mau nanya, kuartal 1 itu open network, sedangkan open mainnet itu kapan? Nah ini bagi Pak Jimmy Putra ya, Mang Adun sudah pernah ya nge-share video sebentar, Mang Adun bagikan linknya, kasihan ya, ini barangkali belum tahu perbedaan antara open network dan open mainnet ya. Nih Mang Adun skip dulu ya.
Oke, sudah mendapatkan linknya ya. Ini untuk dibagikan, salin link, terus masuk ke balasan di sini. Belajar dulu sono lo. Saya nggak nanya ke lo, aduh, nggak usah debat ya. Oke, ini buat siapa, Pak Jimmy ya, dan orang sukses. Oke, di sini Mangadun komentar ya. Oke, siap ya. Kadang Mangadun jawab seperti ini tuh suka nggak ada balasan ya. Kemarin juga udah Mangadun save, juga ada tuh siapa yang bertanya ya. Nanti Mangadun buat postingan seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang Mangadun jawab di sini terus tidak ada balasan lagi, ya udah Mangadun buat postingan saja biar yang bertanya juga bisa melihat, dan yang barangkali belum tahu di situ ada jawabannya jadi bisa tahu juga ya. Terus di sini Pak Sigit aja. Kono hadir bang, oke siap ya. Terus tadi ada dari Amerika ya, oke. Terus di sini ada Pak Andrian Nova. Kapanpun mainat terjadi nggak masalah, saya tetap kerja bukan kaum halu, cuma ngeklik aja butuh waktu cuma 1 menit. Yes, betul ya Pak Andrian. Kita itu waktu Mangadun dulu kopdar itu tim ketua tim itu mengatakan kita ini pekerja digital seperti itu ya. Terus di sini ada Pak Arifin Jupex ya, 3378 migrasi udah 9,5 juta dari target 10 juta, masa kurangnya masih 5 juta sih. Sorry ya Mangadun, mungkin di video itu salah menyebutkan ya, karena waktu pertama menyebutkan tuh 95 juta seperti itu ya, tapi sebetulnya 9,5 juta. Oke ya, tak nyimak aja ketimbang keliru mang. Bagus lah, nyimak aja ya Pak Sumendian. Mudah-mudahan ya Mang nggak mundur lagi, amin ya. Tadi dikatakan oleh Pikor tim bisa terjadi sebelum masa tenggang berakhir dan sesudah masa tenggang berakhir. Terus di sini ada Rajat Purwanto, salam GCP sukses selalu dari Pioner Jambi. Oke, terus di sini ada atas nama Otto Praya, halu terlalu apa itu, halu keterlaluan mau ini mah gak usah dibaca lah, kata Dorisin yang kayak ada yang ya ngomong macam-macam. Kita siapkan energi aja, nggak usah ngabisin energi buat ya mau gimana daripada debat kan gitu ya. Terus di sini ada Bapak jalan-jalan. Nah sekarang bener nih Pak ya. Batam hadir, thank you. Terus ada Pak Ben Guerrero, mantap Om Mangadun, gas terus, salam dari Lombok. Wah Lombok juga ada nih, Pioner Lombok nih. Terus di sini ada Severor, cerita pendek horor, weh mantap nih. Terus Pioner Jawa Barat, cuang gasken terus open mah cuang silaturahmi Mang. Iya Mangadun juga pengen ya. Oke, terus Siti Sumiati, gas penvlog yang penting tahun ini open minute pastinya dibuka dan mantap nantinya, amin ya, itu kata Pikor tim. Oke, terus Pak Rido ya tetap nyimak selalu Mangadun. Oke ya. Terus di sini ada soal legalitas juga Mbak Leni Hidayat, saya mau tanya apakah penguncian 100% dan 3 tahun itu berlaku untuk dompet aja atau available juga? Maksudnya gimana ya? Kalau menurut Mangadun penguncian itu yang 3 tahun ya itu berlaku untuk dompet aja, bukan dompet ya, di situ untuk koin Pi. Jadi koin Pi-nya itu terserah mau dikuncinya mau 3 tahun 100% apa 50%. Itu ya waktu kemarin Mangadun bahas isi full dompet Mangadun ya, itu terjadi yaitu yang ada di available balance juga sama ikut terkunci, tapi Pioner jangan mengunci semua karena tidak bisa ya, seperti itu. Mangadun juga tersisa tuh ada sedikit ya. Oke, itu jawaban Mangadun ya untuk Mbak Leni ya. Jadi bukan soal bukan dompet, tapi itu buat koin Pi-nya gitu loh, dikunci selama 3 tahun itu ya Mbak ya. Terus di sini Jakpus, Pak Eko Irmansa, Jakpus hadir Mangadun. Oke, terus ada Muntasir Raja, Pak Muntasir ya. Bang, gimana cara kalau KYC ditolak? KYC ditolak itu ajukan ke halaman dukungan ya, sudah Mangadun bahas juga. Silahkan cari aja ya, Network dukungan, halaman dukungan, terus cara-caranya di sana ada semua penjelasannya ya Pak. Kalau misalkan nggak tahu minta kepada ketua tim referral misalkan ya untuk kebimbingan ya langsung itu. Terus di sini ada
Pak Sulistyo Prasetyo ya. Walaupun sumbernya bukan dari Picor Team, namun isi kisi-kisi mengadun memang pas. Sepertinya OpenMath akan jatuh pada PDA ya 14 2025 ya. Sebenarnya itu bukan dari mengadun, cuman itu kesimpulan ya, kesimpulan dari minepi.com yang kemarin Picor Team sampaikan gitu ya, bukan pribadi Mengadun juga itu. Mengadun ambilkan dari Twitter ya, seperti itu. Terus kemungkinan melesetnya sangat kecil karena tanggal 7 Februari ya untuk moderator dan memang Core Team pernah posting di X bahwa OpenMath akan diumumkan sebulan sebelum tanggal ditetapkan, seperti PDA Pix akan jadi tanggal yang sangat istimewa, monumental dan sangat bersejarah. Namun begitu, tetaplah menunggu kabar dari pusatnya, yaitu Core Team melalui media resmi. Oke, tetap semangat Mang, dan teruslah berkarya mengedukasi pioner dan dengan baik dan benar. Bravo Penpok, amin ya. Mengadun akan terus mengedukasi, sama-sama kita saling mengedukasi ya. Mantap, semoga terrealisasi segera Mang, amin. Salam petir jeder, sehat terus pioners ya, amin. Entahlah bos, tunggu aja ya, kita tunggu aja ya. Mengadun juga penasaran, hanya baca komen aja bosku ya, nggak apa-apa ya Pak Yulianto gitu. Mau baca komen aja silahkan, skip juga nggak apa-apa. Majalah ya hadir, ini udah semua ya. Oke, siap, sudah semua. Jadi seperti itu ya. Terima kasih buat pioners yang udah stay bareng, saling mengedukasi bareng sama Mengadun ya. Sehat selalu, lancar rezeki juga, berkah juga dalam setiap urusannya ya. Picor Team juga sama kita doakan ya, sehat selalu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.